Teorema 4.24. Misalkan A matriks berukuran n kali n dan misalkan lambda 1, lambda 2, sampai lambda k merupakan nilai-nilai eigen yang berbeda dari matriks A. Jika BI merupakan basis bagi ruang eigen yang berkorespondensi dengan lambda I, maka himpunan B yaitu gabungan dari B1, B2, sampai BK bersifat bebas linier. Teorema 4.25. Jika A merupakan matriks berukuran n kali n yang memiliki n buah nilai eigen yang berbeda, maka A merupakan matriks yang dapat didiagonalkan. Sebagai contoh, misalkan A merupakan matriks berukuran 3 kali 3 dengan entry-entry-nya adalah 2, minus 3, 7, 0, 5, 1, 0, 0, minus 1. Perhatikan bahwa polinomial karakteristik dari A adalah lambda minus 2 dikali lambda minus 5 dikali lambda plus 1. Sehingga kita peroleh 3 buah nilai eigen yang berbeda yaitu 2, 5, dan minus 1. Berdasarkan teorema 4.25, karena A berukuran 3 kali 3 yang memiliki 3 buah nilai eigen yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa A merupakan matriks yang dapat didiagonalkan. Selanjutnya, terdapat lema 4.26. Jika A matriks berukuran n kali n, maka multiplisitas geometri dari setiap nilai eigen matriks A lebih kecil atau sama dengan multiplisitas aljabarnya. Pada contoh yang sudah pernah dibahas, diberikan matriks A berukuran 3 kali 3 dengan entry-entry-nya adalah 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, minus 5, 4. Persamaan karakteristik dari matriks A yaitu lambda minus 2 dikali lambda minus 1 kuadrat sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai-nilai eigen dari matriks A yaitu 2 dan 1. Perhatikan bahwa multiplisitas aljabar dari lambda 1 sama dengan 2 adalah 1 dan multiplisitas aljabar dari lambda 2 sama dengan 1 adalah 2. Terkait dengan lambda 1 sama dengan 2 diperoleh ruang eigen E2 yaitu span dari vektor 1, 2, 4. Sehingga jumlah basis bagi ruang eigen E2 adalah 1. Dapat disimpulkan multiplisitas geometri dari lambda 1 sama dengan 2 adalah 1. Kemudian, terkait dengan nilai eigen lambda 2 sama dengan 1, diperoleh ruang eigen E1 adalah span dari vektor 1, 1, 1. Sehingga jumlah basis dari ruang eigen E1 adalah 1. Dapat disimpulkan multiplisitas geometri dari lambda 2 sama dengan 1 adalah 1. Terlihat bahwa multiplisitas aljabar dari setiap nilai eigen matriks A lebih besar atau sama dengan multiplisitas geometrinya. Teorema 4.27, teorema diagonalisasi. Misalkan, matriks A berukuran n kali n dengan nilai-nilai eigen yang berbeda lambda 1, lambda 2, sampai lambda k. Pernyataan-pernyataan berikut ekivalen. Pernyataan pertama, matriks A dapat didiagonalkan. Pernyataan kedua, gabungan basis dari semua ruang eigen dari matriks A memuat n buah vektor. Pernyataan ketiga, multiplisitas aljabar untuk setiap nilai eigen dari matriks A sama dengan multiplisitas geometrinya. Teorema ini memberikan informasi bahwa jika salah satu pernyataan tidak berlaku, maka pernyataan yang lain juga tidak berlaku. Dan juga, jika salah satu pernyataan berlaku, maka pernyataan-pernyataan lain juga berlaku. Sebagai contoh, pada contoh sebelumnya, yaitu diberikan matriks A berukuran 3 kali 3 dengan entry-entry-nya 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, minus 5, 4. Persamaan karakteristik dari matriks A adalah lambda minus 2 dikali lambda minus 1 kuadrat sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai eigen dari matriks A yaitu lambda 1 sama dengan 2 dan lambda 2 sama dengan 1. Perhatikan bahwa multiplisitas aljabar dari lambda 2 sama dengan 1 adalah 2.
Kemudian, ruang eigen yang terkait dengan lambda 2 sama dengan 1, kita sebut E1, yaitu span dari vektor 1, 1, 1. Terlihat bahwa jumlah basis dari ruang eigen E1 adalah 1, sehingga multiplisitas geometri dari lambda 2 sama dengan 1 adalah 1. Karena terdapat nilai eigen yang memiliki multiplisitas aljabar berbeda dengan multiplisitas geometrinya, dapat disimpulkan bahwa A tidak dapat didiagonalkan. Diagonalisasi matriks mempermudah kita saat menghitung matriks tersebut dipangkatkan suatu bilangan yang cukup besar. Sebagai contoh, misalkan matriks A berukuran 2 kali 2 dengan entry 0, 1, 2, 1. Akan dihitung matriks A pangkat 10. Pertama-tama, kita akan mendiagonalisasi matriks A. Polinomial karakteristik dari matriks A adalah lambda plus 1 dikali lambda minus 2. Sehingga diperoleh nilai-nilai eigen dari matriks A, yaitu lambda 1 sama dengan minus 1 dan lambda 2 sama dengan 2. Terkait dengan nilai eigen lambda 1 sama dengan minus 1, diperoleh vektor eigen V1, yaitu 1 minus 1. Dan vektor eigen yang berkorespondensi dengan lambda 2 sama dengan 2 adalah V2, yaitu 1, 2. Akibatnya, matriks A dapat didiagonalkan, sehingga P inverse dikali A dikali P sama dengan matriks diagonal D, di mana matriks P merupakan matriks invertible yang kolom-kolomnya merupakan vektor-vektor eigen dari matriks A, yaitu V1 dan V2. Kemudian, matriks D adalah matriks diagonal, di mana entry-entry diagonalnya adalah nilai eigen matriks A, yaitu min 1 dan 2. Karena matriks A dapat didiagonalkan, maka P inverse dikali A dikali P sama dengan matriks diagonal D. Akibatnya, A dapat dituliskan sebagai perkalian P dikali D dikali P inverse. Matriks A pangkat N merupakan matriks P, D, P inverse dipangkatkan N, yaitu perkalian matriks P, D, P inverse sebanyak N kali. Karena P inverse dengan P, perkaliannya menghasilkan matriks identitas, maka hasil akhirnya adalah P dikali D pangkat N dikali P inverse. Jadi, A pangkat 10 sama dengan P dikali D pangkat 10 dikali P inverse. Sehingga diperoleh matriks A pangkat 10, yaitu matriks berukuran 2 kali 2 dengan entry 342, 341, 682, 683. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.